Terima kasih sebelumnya sudah mau berkunjung ke ruangan ini. Sebelumnya nih, ini dengan siapa? Miftahul Jannah, Kak, bisa dipanggil Miftah. Oke, Miftah. Tadi Miftah dari mana? Dari Pulang Posyandu Remaja, Kak. Oh, Pulang Posyandu Remaja. Apa sih kegiatan Posyandu Remaja itu, Miftah? Oh, kegiatan Posyandu Remajanya gini, Kak. Nanti ada kita melakukan pengukuran, contohnya itu berat badan, tensi, itu tinggi badan, dan nanti ada juga kayak kita mengasih pengarahan pada adik-adik itu. Contoh pengarahannya kayak penyakalan remaja dan boleh dan lain-lain. Oke, berarti Miftah ini orang yang hebat ya, bisa aktif, bisa mengayomi remaja-remaja yang lainnya. Oke, di sini Miftah udah pernah belum melaksanakan konseling? Belum, Kak. Dengar kata konseling udah pernah apa belum? Kalau konseling itu cuma BK, tapi apa BK itu kita nggak tahu. Oke, berarti Miftah cuma tahu tentang BK aja gitu. Ya. Konseling itu BK aja gitu. Iya, gitu. Oke. Di sini kakak jelasin ya Miftah, bahwasanya konseling itu adalah sebuah layanan yang berada di bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini tuh kakak itu sebagai konselornya dan Miftah itu sebagai konseli. Konseli itu sama kayak klien kakak gitu. Nah, tujuan dari bimbingan dan tujuan dari konseling ini adalah untuk seumpamanya nih Miftah ada yang dirasakan, ada yang mengganjal gitu. Nanti yang mengganjal itulah kita entaskan atau kita selesaikan secara bersama-sama. Terus tujuan dari konseling ini juga melatih nanti skill Miftah gitu. Melatih gimana Miftah bisa berpendapat, mengeluarkan ide baru atau menemukan hal-hal yang baru. Kak, jadi gini, Kak, Miftah mau nanya. Kalau nanti Miftah tuh curhat lah namanya sama Kakak kan, itu nanti orang lain tahu atau dibocorin gimana gitu, Kak? Oke, Miftah, pertanyaan Miftah bagus ya. Di sini kakak mau jelasin lagi bahwasanya apapun informasi yang Miftah sampaikan ke kakak, hal-hal apapun, data-data yang Miftah sampaikan ke kakak, insya Allah Miftah, kakak akan merahasiakannya gitu. Orang lain gak bakal tahu, cukup kecuali nanti permasalahannya memang gak bisa kakak menyelesaikannya gitu, baru nanti kakak alih tangankan gitu. Tapi selagi masih kakak bisa, insya Allah kakak rahasiakan. Nah, dalam yang Miftah sampaikan nanti, Miftah boleh cerita apapun, Miftah boleh bertindak seperti apapun, mau Miftah nangis, mau Miftah marah-marah, silahkan. Tapi asal jangan Miftah nanti itu melakukan hal-hal yang di luar batas, seperti menonjok atau menampar, itu jangan ya. Tetapi yang Miftah sampaikan boleh apapun gitu, mau tentang pokoknya apa aja gitu. Kak, jadi boleh Miftah cerita apa aja, Kak? Boleh Miftah tentang apa aja yang Miftah rasakan, boleh Miftah ceritakan. Terus kita melaksanakannya ini sampai kapan Miftah siap gitu, mau beberapa kali boleh kita sepakati. Taruhlah kali ini kita mau 30 menit atau 45 menit, kayak itu boleh gitu. Terus di sini kakak juga mau jelasin batasan kakak. Kakak di sini atau peran kakak di sini tuh cuman sebagai nanti memfasilitasi Miftah gitu. Miftah mau nyampein ini, terus nanti kakak beri solusi, dan yang akan menjalankannya itu tetap Miftah, nggak kakak lagi gitu. Oke, sekarang kakak mau nanya, Miftah mau cerita tentang apa buat kali ini? Jadi Miftah tuh pernah kayak bisa dibilang bully, Kak. Jadi pertama Miftah masuk SMA tuh Miftah kan lambat masuknya, Kak. Jadi nggak tahu gimana teman-teman, Kak. Nggak tahu perkenalan. Jadi gini, Kak, kan sekarang Miftah pas 1 SMA ini. Jadi Miftah pas awal masuk STLS tuh Miftah nggak ikut karena Miftah tuh lambat masuknya karena masuk rumah sakit. Jadi nggak tahu gimana karakter teman-temannya. Awal Miftah masuk itu sih ya semuanya baik. Jadi lama-kelama ada yang membuat Miftah
risih. Risih. Sebelum itu kamu tanya dulu. Kita kan tadi udah cerita kalau bahwasanya sakit. Nah, sakitnya sakit apa dulu? Sakit karena kecapean kak dan asam lambung. Oh, berarti kecapean sama asam lambung, boleh jatuhnya tipes gitu ya. Oke, terus udah masuk sekolah. Terus yang bikin kesal tadi siapa? Ada teman kita perempuan 2 orang. Oke, 2 orang. Jadi gini kak, kita kan kalau ke sekolah itu lebih nyaman berpakaian dalam. Jilbab itu dalam tertutup lah. Jadi dia nanya gini kak, kenapa sih kita kalau ke sekolah jilbabnya dalam? Kalau di luar kenapa lebih biasa aja? Jadi kita jawab lah, kita lebih nyaman seperti ini. Kalau kita kayak suci lah gitu kak. Berarti pernah apa aja sih yang dibilang sama temen-temen tuh wanita gitu? Kayak kan kalau kita makanya udah buka, bisa dibilang buka kak. Yang di papan tulis itu samar-samar, kita pakai kacamata. Kacamata tuh memang bulat kak. Jadi dia nanya kenapa harus yang bulat dipakai katanya. Ya itu yang ada pas saya beli kita. Dia terus kayak kelihatannya tuh kayak nggak suka gitu. Kalau kita pakai bedak gitu, nggak apa-apa pakai bedak. Berarti sering ditanya gitu, berarti orang tuh sering nanya gitu Ya kak. Terus kayak nggak pakai bedak dia nanya lagi kan kayak nggak suka kalau itu yang bilang kayak apa gitu. Oke. Terus gimana perasaan Mista pas ditanya-tanya, pas dilihat dijulit-julitin itu perasaan Mista gimana? Sedih lah kak. Sedih gitu. Ya sedih lah, kita ya nyamannya seperti itu. Kenapa dia nanya setiap hari? Kalau sekali 2 kali wajar lah dia nanya karena dia belum kenal sama kita kan. Tapi lama kelamaan kan risih juga. Itu mungkin kita bertanya kayak ini, kenapa sih orang itu selalu nanya sama kita, apa salah kita? Terus kayak gimana gitu kak? Kayak dia nggak suka apa gimana sih sama kita sebenarnya, atau ada salah sama diri kita ya bilang mah, nggak usah kayak gitu. Oke. Terus pernah atau tidak pernah Mista nggak mikir mereka tuh mau apa sih dari saya, pernah nggak kayak gitu? Pernah kak. Oke. Kalau kita buat story di WA kan dia ada juga nyimpan wanita. Jadi kalau kita buat story di WA tuh kak, kayak setelah dia lihat itu kan, dia tuh ketawa-ketawa kayak gimana lah gitu sama kita. Oh, berarti emang ya baik di dunia nyata maupun di media sosial dia juga ngejulitin gitu ya. Iya, jatuhnya. Kak. Terus tindakan apa yang pernah Mifta lakuin ke dia? Mifta nggak ada. Kalau orang kan pasti kalau udah kesal balas dendam atau gimana. Mifta memilih untuk diam kak. Tapi suatu saat ini tuh Mifta udah nggak tahan. Oke. Kalau udah nggak tahan itu rencananya Mifta mau bilang apa gitu ke dia? Bilang apa ya, berhentilah gituin Mifta gitu. Biar Mifta tuh tenang belajarnya. Pernah berpikiran sih kak untuk pindah dari sekolah itu. Kenapa bisa mikir kayak gitu? Karena bisa jadi di sekolah yang baru lebih baik. Kayak gitu. Sekarang Mifta coba deh praktekin anggap kakak orang yang suka ngejulitin Mifta, terus Mifta mau bilang apa ke dia? Mifta bilang gini, udahlah kalau emang nggak suka bilang, gimana ya nggak sukanya. Jadi Mifta bisa memperbaiki diri Mifta agar dia tuh suka lihat Mifta gitu kan, biar nggak ada kesalahpahaman, biar kita tuh kalau satu lokal itu kan sama dengan saudara istilahnya kalau di sekolah kak, biar tidak ada perpecahan antara pertemanan gitu kak. Jadi karena Mifta lemah ya cuma bisa nangis. Oke. Sebelumnya Mifta pernah cerita ke orang lain atau enggak tentang ini? Pernah sih kak, teman dekat Mifta. Tapi Mifta kayak memilih diam gitu kan, diam tidak mau memperpanjang masalah. Cuman teman Mifta terus pernah ingin bilang sama guru gitu, Mifta yang digituin tapi teman Mifta yang kesal gitu. Oke, kayak gitu.
Kedepannya Miftah mau tetap diam kayak gini apa mau menyampaikan gitu? Kayaknya lebih memilih diam deh, Kenapa lebih memilih diam? biar nggak terjadi apa-apa. Biar nggak terjadi apa? Oke. Kalau menurut kakak ya Miftah, sebaiknya Miftah tuh coba deh ungkapin perasaan apa yang sih Miftah rasain tuh ke teman Miftah tadi gitu, biar nggak nggak terjadi kayak gini lagi gitu. Tapi nanti takut ada perkelahian kak. Takut ada perkelahian. Ya, Sebaiknya Miftah coba dulu, mana tahu nanti niat mereka nanya kayak gitu bukan berarti mereka buat ngejulitin Miftah, tapi mana tahu dia mau Miftah janganlah kayak gini, mana tahu seperti itu kan. Jadi kita juga harus mencoba dulu, kita tanya baik-baik, tapi nanyanya baik-baik gitu. ya sih kak, kalau itu Miftah ngerti. Cuman kalau Miftah basicnya orangnya tuh jadi poin aja. Kalau mau contohnya gini, saya suka Miftah bergaya seperti itu, saya nggak suka Miftah bergaya seperti itu gitu. Kita maunya terang-terangan. Oke, berarti Miftah sampaikan ke temannya tadi gitu. Nanti kamu kalau nggak suka sama Miftah bilang ya kesalahan Miftah apa. Jadi Miftah yang memulai lagi gitu. Kalau Miftah diam aja, nanti orangnya makin menjadi-jadi gitu. Jadi kedepannya Miftah mau ngelakuin apa? Kayaknya kalau dia masih kayak gitu ya Miftah Jadi buat kedepannya Miftah mau ngelakuin apa? mau nanya nih sama si teman, gimana nggak suka Miftah, kalau sukanya gini bilang aja gitu. Tapi kalau Miftah cerita sama teman dekat sendiri gak apa-apa kan kak. Nanti kalau gimana gitu, kalau sendiri kan nggak berani. Berarti Miftah juga nggak berani ya nyampainya sendiri. Nggak apa-apa, senyamannya Miftah aja gitu. Kalau Miftah nyamannya berdua sama teman atau sama-sama temannya yang lain buat ngejelasin nggak apa-apa, tapi yang ngomongnya baik-baik gitu. Oke, Kak. Jadi rencananya kapan nih Miftah mau coba bilang ke mereka gitu? Nanti lah pas udah sekolah, Pas sudah sekolah. kalau kayak gini libur semester. Oke. Semoga dengan saran yang kakak kasih tadi masalah Miftah hendaknya terselesaikan. Terus Miftah juga tetap semangat dan tetap harus percaya diri. Buktinya kenapa Miftah harus tetap semangat? Buktinya sekarang aja Miftah udah jadi kader kan. Nah, jadi kader itu tetap jadi contoh. Jadi tetap semangat dan tetap baik ke orang lain. Terkadang penilaian orang lain juga berguna buat kita Miftah. Jadi coba aja dulu sampaikan gitu. Kalau rasanya nggak nyaman langsung aja sampaikan gitu. Oke kak. Oke, semoga saran dari kakak tadi bisa membantu Miftah. Kakak pun selaku konselor pada hari ini meminta maaf kalau dalam mengganggu waktu Miftah. Terus ada salah kata dari kakak tadi, kakak mohon maaf. Serta saran dari kakak seumpamanya nggak nyaman dengan Miftah, kakak mohon maaf juga. Iya kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Miftah. Ya kak, sama-sama.